innahu huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, boleh teman-teman on cam nih, biar saling menyapa ya, bisa melihat wajah-wajah bahagianya insya Allah. Boleh nih pada on cam dulu yuk. Baru ada Teh Wahida, Hanif, siapa lagi nih? Yuk boleh yuk. Yang memungkinkan untuk on cam, mangga dipersilakan untuk on cam ya. Biar ada interaksi dua arah. Oke, ada semakin banyak nih yang on cam. Ada Kang Wandi, Kang Doni. Oke, nggak apa-apa, Azmi. Oke, mantap. Kan seger ya, bisa lihat saling menatap muka. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke agenda selanjutnya ya. Untuk pembinaan Break Scholarship di sore hari ini dari ITB dan Unpad ya, kebetulan ini kita jarang-jarang bisa pembinaan bersama nih. Dari dua angkatan juga ya, angkatan 4 dan angkatan 5. Mungkin sebelumnya boleh selanjutnya ada yang udah tahu belum terkait materi yang akan kita belajar bersama-sama nih di hari ini? Ada yang udah tahu? Boleh dong satu orang jawab. Kira-kira apa sih yang akan kita bahas di sore hari ini dari pembicara kita nanti? Sambil menunggu share screen CV dari pembicaranya mungkin ya. Mapping live. Ya benar nih dari Teh Diva ya. Mapping live. Jadi insya Allah kita akan sama-sama belajar terkait bagaimana pada akhirnya kita bisa menyusun step by step menuju tujuan hidup kita ya. Apa sih sebenarnya yang akan kita tuju gitu di hidup ini dan bagaimana kita bisa menyusun atau merangkai ya step by step tersebut. Seperti itu. Ini mungkin boleh dilihat juga ya terkait CV dari pembicara kita satu ini yang sangat luar biasa. Luar biasa. Ada Teh Dinar. Assalamualaikum Teh Dinar. Teh Dinar udah join kan ya? Oke, mungkin bisa kita lihat sama-sama ya. Sungguh luar biasa nih pengalaman dari Teh Dinar ini. Beliau merupakan business owner dari Dapur Sugema ya, dan merupakan founder komunitas calon emak milenial, juga project manager dari Talents Mapping Talk, dan koordinator of volunteers Basnas Provinsi Jawa Barat. Selain itu, beliau juga merupakan program manager dari Percikan Iman dan Human Research Development dari Percikan Iman juga. Lalu selanjutnya business owner dari Kansa Muslimah dari 2013 sampai 2019 dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang insya Allah menjadi pembelajaran untuk kita semua ya dalam materi sore hari ini. Mungkin boleh langsung mangga dipersilakan kepada Teh Dinar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya masuk ya? Masuk Teh, aman. Kedengeran, bentar. Suaranya masuk gak? Coba ulangi lagi. Iya Teh, masuk, aman. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya baru nih pakai Google Meet. Biasanya pakai Zoom, jadi agak-agak ini ya, maaf. Agak gaptek. Izin share screen dulu ya. Bentar. Kita mulai. Ada ya? Apakah layarnya ada?
Sudah Teh, sudah masuk. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita sore hari ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan bertemu. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi juga meninggikan, maha besar, maha luas juga meluaskan, juga maha kaya juga mengkayakan. Ya, insya Allah kita akan belajar bersama. Saya juga ini sambil mereview. Nah, teman-teman sebelum masuk kelasnya nanti mapping live, nanti teman-teman aktif aja di sini. Kita dua arah ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan langsung. Kalau misalnya ada yang mau berpendapat juga boleh gitu ya. Jadi nanti akan balik lagi ke value hidupnya masing-masing gitu ya. Perkenalkan saya Dinar Hairunisa mungkin ya. Nah, teman-teman sebelum ke mapping live mungkin teman-teman pernah bikin goal setting ya. Pernah goal setting. Bentar. Ini ternyata pas saya coba, biasanya kan pakai Zoom ya. Terus pas saya coba pakai Google Meet, mikrofon sama Droid Cam-nya nggak sama kayak Zoom gitu ya, harus setting ulang. Nah, makanya saya izin pakai handphone suaranya. Nah, hidup hanya sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya gagal dan salah merencanakan soal kehidupan, itu nggak ada revisi gitu ya. Terus, teman-teman pasti punya makna sukses masing-masing. Di-review lagi, goal settingnya masing-masing, di-review lagi. Nah, ini nanti jadi bahan kita di kelas hari ini. Kemudian, teman-teman punya life value, bebas ya, setiap orang punya life value. Mungkin ada yang life value-nya pokoknya setiap ada aku, itu aku akan menceriakan suasana gitu ya. Setiap ada aku akan membahagiakan suasana. Atau setiap ada aku, semuanya harus on time gitu ya. Sepertinya share screen-nya belum katanya. Di akun yang satu lagi ada nggak nih? Ini nih, coba. Izah bisa ngeliat share screen-nya? Bisa Teh. Teteh punten mungkin bisa di slideshow di full screen PPT-nya. Oh, di sini sih udah. Bentar ya. Ya Teh, mangga. Mungkin diganti ya yang di share-nya. Oh iya ya. Sebentar. Window yang di share screen diganti. Balik lagi ke sini ya berarti. Nanti berubah. Nah, ini udah ya, bergerak ya. Iya Teh, udah. Atur nuhun Teh. Ini jadi besar nggak? Belum ya? Belum ya? Iya, belum. Bentar ya. Ini juga saya belajar lagi. Ini kali ya. Kalau ini bukan ya. Mungkin di PPT-nya slideshow dulu. Oh iya. Lalu masuk lagi ke browser. Betul Nah, sekali. di browser. Nah, ketika di browser, Pilih yang slideshow. oh iya, ada ya. Udah. Coba ada nggak? Itu dia, luar biasa. Aman Teh. Ya, ini yang tadi kita ulangi dulu. Kita punya goal setting, kita punya makna sukses tersendiri ya. Silakan teman-teman diingat kembali apa sih makna sukses teman-teman. Mungkin kalau cita-cita atau target hidup, atau kalau saya senang sekali bilang mau mati seperti apa gitu ya. Mau meninggalkan karya seperti apa, mau mati seperti apa gitu ya. Nah,
terus tentang nilai diri kita gitu ya, life value kita gitu ya. Tadi mau jadi orang yang membahagiakan, pokoknya apapun yang terjadi, kita ini dimanapun kita berada itu adalah jadi ciri khas kita gitu ya. Bahkan si nilai diri kita ini, oh tadi kalau misalnya ada teh dinar ini selalu on time misal. Kalau misalnya ada teh dinar pasti ada yang traktir makan. Atau kalau misalnya ada izah pasti selalu nggak telat sholatnya misalnya. Jadi ada ciri khas yang memang selalu kita bawa, yang kemana-mana itu jadi ciri khas kita gitu. Dan itu nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada teman saya, pokoknya kemanapun setiap harinya gitu ya, kemanapun dia berangkat, pokoknya satu hari itu harus nambah teman baru satu gitu ya, saking sosialisasinya gitu ya. Nah kayak gitu teman-teman tentukan itu juga. Nah kemudian teman-teman sudah mengetahui tentang tahu kekurangan dan kelebihan diri gitu ya. Caranya banyak gitu ya, bisa self assessment, bisa lewat teman sendiri gitu ya, bisa kita menilai sebagai partner gitu ya ke teman-teman kita sendiri, nilai aku dong gitu ya, apa kelebihan aku, apa yang kamu rasakan tentang aku, apa yang kamu rasakan tentang kekurangan aku, seperti itu. Atau memperbanyak aktivitas. Nah kalau misalnya saya sendiri bisa pakai talent mapping gitu ya teman-teman, pakai talent mapping, ada yang versi free-nya teman-teman bisa akses juga. Yang versi free itu cuma ada 34 sifat produktif aja gitu ya. Nah, terus juga kalau misalnya teman-teman bikin assessment yang lain lah ya, banyak banget assessment yang buat diri kita, ada Steven juga, ada mungkin yang membahasakan golongan darah gitu ya, atau ada mungkin tes psikologi yang lain. Nah, teman-teman bisa membaca itu bukan untuk dipercayai sepenuhnya, tapi untuk jadi apa ya, tambahan gitu ya, parafrase tentang diri kita gitu ya. Oh ternyata diri kita ini seperti ini ya. Jadi banyak banget parafrase atau bahasa-bahasa atau paragraf-paragraf yang membahasakan diri kita. Jadi pengetahuan dirinya bertambah gitu. Jadi selain mengasah kompetensi kita lewat kegiatan, lewat komunitas, lewat bersosialisasi, teman-teman juga bisa self-assessment gitu ya. Nah, ini juga perlu kita ketahui sebelum kita live mapping. Nah, ya, perkenalkan saya Dinar. Ini udah lah ya. Nah, kemudian saya ingin bercerita bahwa saya juga sama seperti teman-teman gitu ya, pembelajar juga. Dan kemudian yang saya senangi itu adalah berguru. Jadi, kita ini perlu guru, teman-teman ya. Kita ini perlu guru, perlu mentor, perlu coach ya. Perlu seseorang yang memang bisa ngasih advice ke kita gitu ya. Jadi kalau saya selalu ingat kata guru saya, cita-cita besar itu kalau tidak dicacah jadi tindakan-tindakan kecil itu namanya halu gitu ya. Yang dibangun kebiasaan kecilnya baru tercapai perubahan-perubahan besarnya, dan selamat berproses. Jadi setiap hari perlu kita berproses. Apakah perlu? Perlu. Kita mensyukuri setiap harinya, setiap detiknya apa yang kita pelajari. Kalau bisa teman-teman pun nanti bikin target di setiap bidang yang akan saya share. Ya. Nah, kita quiz dulu. Apa nih? Kak Izah, kita quiz dulu dan teman-teman semuanya ya. Silahkan disiapkan kertasnya. Ini nanti akan berbeda-beda, jadi nggak bisa menyontek. Nah, teman-teman akan mengisi di setiap soalnya, cuma ada 8 soal aja. Nah, setiap soal ini teman-teman akan isi 8 sampai 10, di mana teman-teman merasa bahwa itu adalah fase berkembang buat teman-teman gitu ya. Fase berkembang di sini apa artinya? Teman-teman ngerasa bahwa di sini gue merasa bertumbuh banget gitu ya. Terus ngerasa puas gitu ya. Kalaupun misalnya teman-teman ngisi udah puas banget gitu ya, udah nih kasih nilai 10, tapi di sana kan teman-teman juga harus mempertahankan, harus ada usaha supaya tetap dinilai 10 itu gitu ya. Kemudian
Jika teman-teman ada di fase yang berjuang, dalam artian lagi nyari cara, lagi nyari guru, lagi masih masa-masa bereksplorasi gitu ya, meningkatkan skala kepuasan, berarti teman-teman itu berada di dalam fase perjuangan gitu ya. Kasih skor 5 sampai ke 7 gitu ya. Kemudian di skor 1 sampai 4 yaitu fase menderita. Jadi nanti di 8 soal itu kalau teman-teman ngerasa ada di fase menderita, fase yang nggak puas dan baru akan memulai cari ilmunya gitu ya, cari caranya, tulis di 1 sampai 4 gitu ya. Silahkan dibuat di kertasnya masing-masing. Nanti tulis aja topiknya ya, misalnya topik ini teman-teman skornya berapa gitu. Nah, yang pertama ini topiknya adalah karir. Mungkin di sini ada yang sudah mulai berkarir atau memang masih kuliah atau memang sudah tahap di kuliahnya ini mendukung karirnya gitu ya, atau ada di tahap aduh saya nggak salah jurusan gitu. Adakah gitu ya, ini rata-rata angkatan berapa Kak Iza? Angkatan 2018 sama 2019 berarti Teh. Berarti tingkat berapa? 2 sama tingkat 3. Nah, tingkat 2 sama tingkat 3 ya, berarti sudah mulai nih merasa apakah di jurusan yang benar, apakah mendukung karir teman-teman. Ketika tadi teman-teman ingat ya, sudah punya oh iya ya, cita-cita aku tadi mau apa, mau meninggalkan apa di muka bumi ini gitu ya. Silakan. Dikasih skor ini ya. 8 sampai 10, 5 sampai 7 atau 1 sampai 4. Atau boleh fasenya gitu ya. Nah, kemudian tentang mental nih. Apakah teman-teman merasa percaya diri? Teman-teman ada di posisi gue banget gitu ya, mengaktualisasi diri. Kemudian apakah teman-teman sekarang merasa bangga gitu ya dengan diri teman-teman, menerima segala kekurangan diri. Nah, coba ada di nilai berapa? Nah, kemudian soal keuangan. Nah, apakah Kak Iza bikin ya? Soalnya nanti dijadiin contoh. Soal keuangan ya, apakah penghasilan terus apakah penghasilan saat ini sudah mempunyai kebutuhan gitu ya? Dinar, ini tuh saat ini ya? Iya, saat ini nih. Teman-teman sekarang posisinya saat ini sedang di mana? Oke. Terus, nah ini ya, apakah keuangannya sudah di tahap menghidupkan keluarga? Gitu. Saat ini ya, ini memang soalnya untuk 17 tahun ke atas atau yang sudah punya KTP. Dan soal pengembangan diri nih. Apakah sudah mempelajari hal baru setiap harinya? Terus apakah teman-teman merasa bahwa kompetensi meningkat? Terus apakah leadership teman-teman meningkat? Dan apakah teman-teman memiliki pencapaian yang membanggakan? Kemudian soal nomor 5, ini cuma 8 soal aja ya. Dilanjutkan. Tentang kesehatan. Nih teman-teman, apakah udah ada di kondisi fisik yang memuaskan gitu ya? Oh ya nih, ideal nih ya gitu ya. Apakah teman-teman sudah ada di tingkat kebugaran? Emang tingkat kebugaran itu seperti apa? Nggak tahu. Oh, berarti kita masih di tahap cari tahu nih tentang diri kita. Nah, kemudian nih apakah sudah mulai nih konsisten dengan pola hidup sehat? Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 6. Bagaimana dengan amalan ilmiah teman-teman, kemudian intensitas ibadahnya, kemudian bagaimana dengan pemaknaan hidup teman-teman gitu ya. Apakah sudah menemukan tujuan penciptaannya? Apakah sudah mulai sakinah, damai, tentram, atau memang masih ada yang diresahkan? Nah, itu boleh ditanyakan.
Nah, kemudian sosial nih. Bagaimana hubungan teman-teman dengan sekitarnya, dengan teman-temannya? Seberapa besar sih kontribusi kita sama teman kita sendiri? Ya. Seberapa besar ya kontribusi kita sama teman sendiri? Seberapa besar ya support orang lain buat diri kita? Apakah kita orang yang cukup membuka diri, gitu ya? Atau sedang mencari cara bagaimana kita membuka diri, gitu ya? Kemudian soal nomor 8 tentang keluarga. Apakah sudah saling mencintai satu sama lain? Apakah komunikasi dalam keluarga terjaga dengan baik? Apakah sudah saling percaya? Gitu. Nah, ini memang 8 aspek ini yang memang nanti teman-teman pilih mana yang akan jadi prioritas. Sudah ya? Sudah. Kita keep dulu soal-soal ini kalau sudah semua. Nah, dan yang harus kita waspadai, ada 4 golongan orang-orang yang mudah menyerah saat mencapai mapping hidupnya. Ini yang perlu kita ketahui. Orang yang disebut golongan tipe mengalir gitu ya. Dia punya kepercayaan diri yang tinggi, punya banyak rencana dan cara, namun tidak memiliki tujuan yang jelas gitu ya. Jadi disebut ngalir aja deh gitu ya. Nah, kemudian apakah ini kita cari apakah teman-teman salah satunya? Kemudian ada yang orang kurang piknik nih. Memiliki kepercayaan diri tinggi, punya tujuan spesifik, tapi hanya mengulang satu cara, itu lagi, dan mentok ketika caranya gagal. Udah weh, gitu ya. Nggak maju, hanya di situ-situ aja. Kemudian, ini juga, dulu saya kayak gini, memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, katanya, punya lebih dari satu jalan dan rencana, wah banyak banget gitu ya, planning itu banyak banget. Tapi sering takut dan gak yakin untuk bertindak. Gitu ya. Jadilah dia seorang penunda. Tetap gak maju-maju ya gitu. Nah, kemudian ada juga orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak ada bayangan jalan yang ditempuh, maka selalu takut dan tidak berani ngambil resiko. Nah, orang-orang ini disebut dengan golongan tipe kurang harapan nih. Di sini teman-teman mulai identifikasi, saya termasuk tipe yang mana dan bagian mana yang harus saya perbaiki. Jadi pertama kita punya skor awal ya. Kita punya skor awal yang ini nanti saya tanya lagi. Kita punya skor awal, kita punya tahu diri kita ini kayak gimana sih kalau ngadepin hidup gitu ya. Apakah yang mudah menyerah ini? Nah, dan kemudian yang harus kita ingat selalu ya selama kelas ini bahwa kita harus punya, nggak harus sih, perlu ya, perlu memiliki motivasi kuat untuk menjadi pemain, bukan jadi penonton. Karena ini hidup kita ya teman-teman. Hidup teman-teman masing-masing, hidup saya masing-masing gitu ya. Jadi perlu kita cari tahu benar-benar spesifik banget apa sih yang mau kita tinggalkan di muka bumi ini gitu ya. Terus nanti ada sesinya kalau teman-teman belum punya nih apa yang perlu gue tinggalkan gitu ya. Nanti selama perjalanan silakan ya. Kalau misalnya sudah mulai menemukan. Kemudian bangun komunikasi yang baik, jangan dipendam dan pakai asumsi. Kayaknya, nah itu hati-hati. Sepertinya, nah itu hati-hati. Ini akan kita perbaiki juga selama materi ini juga. Terus harus selalu berprogres gitu ya. Buatlah progres, jangan selalu aduh nggak jalan, kenapa? Nah, hindari tuh kata-kata kenapa dan alasannya. Kemudian biasakan tepat waktu dan menghadiri seluruh proses gitu ya. Hadir utuh, hadir penuh teman-teman dimanapun teman-teman berada, dan pastikan jangan jadi orang yang rugi gitu ya. Minimal ketika teman-teman ditanya apa yang kalian dapatkan atau apa yang kamu pelajari gitu ya. Atau kamu dapat koneksi berapa, atau kamu dapat apa selama kamu hadir di kelas ini. Minimal teman-teman punya satu yang teman-teman tangkap dan itu bisa dipraktekkan gitu ya. Kuncinya cuma satu, cari ilmunya praktekkan, kayak gitu, konsisten aja. Kemudian ini ada tadi kata Kak Iza ada dari ITB sama Unpad. Nah, ini adalah kesempatan teman-teman untuk memanfaatkan koneksi dengan orang lain meskipun kita nggak ketemu, tapi bagaimana gitu caranya sekreatif mungkin
orang lain bisa terkesan dengan kita meskipun online dan kita bisa kenalan gitu ya lebih dalam gitu. Jadi keterbatasan ini bagaimana kita melampaui keterbatasan ini dan selalu bangun koneksi gitu ya. Dan jadilah bintang di dalam kegelapan dimanapun teman-teman berada gitu ya. Nah, kita akan mulai dengan with the end gitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya tadi kita balik lagi ke hasil quiz kita, Kak Iza, apa sih yang Kak Iza harapkan? Ya, ini ada siapa aja ya? Nah, silakan nih ada, saya bisa ngelihat dari sini ada Kak Aisyah, ada Kak Wahidah, ada Kak Hanif. Yuk, siapa yang mau bercerita dulu? Saya mau bertanya, apa sih yang teman-teman harapkan untuk hari akhir teman-teman? Atau apa sih yang mau teman-teman tinggalkan? Atau goal apa sih yang mau teman-teman capai? Sebelum kita memapping. Boleh dari 8 aspek tadi, boleh cuma 3 aja teh gitu. Karena aku udah memprioritaskan 3. Nah, silakan nih. Ada Kak Aska juga yang kelihatan nih dari saya. Ayo silakan. Silakan dipilih moderator. Oke, aku pilih ya, teman-teman. Kalian kenalan deh. Mungkin boleh dari siapa nih ya? Teh Linda Trihartati deh, boleh Teh, Mangga. Silakan Teh Linda. Linda. Teh Linda. Teh Linda ada? Apakah Teh Linda standby? Kita ganti coba ya ke Kang Salman Al Farizi deh, boleh? Halo Kang Salman, apakah ada? Gak ada ya? Ya ada satu lagi ya dari Teh Laili Munawarah nih, boleh? Teh Laili. Iya Teh. Oke, boleh Teh, Mangga. Bisa sharing-sharing. Silakan Teh Laili, boleh ceritain goals-nya. Punten Teh, tadi agak les dikit sharing tentang apanya Teh? Goals-nya dulu aja. Tentang apa sih karya yang mau Teh Laili tinggalkan atau cita-citanya Teh Laili atau tujuan hidupnya Teh Laili, boleh? Kalau boleh jujur, kalau untuk tujuan secara spesifik belum ada sih Teh, kayak maksudnya yang secara umum kayak untuk beribadah ke Allah gitu-gitu paling Teh. Kalau cita-cita? Kalau cita-cita ini mungkin ingin jadi peneliti Teh. Peneliti di bidang apa? Di bidang bioteknologi. Di bidang bioteknologi. Nah, Teh Laili tadi ngerjain yang kuisnya nggak? Ngerjain Teh. Nah, kalau soal nomor 1 nih, Teh Laili skornya berapa? Sekarang jurusan apa? Kalau yang nomor 1 skornya 5 Teh. Skornya 5. Sekarang di jurusan? Jurusan Rekayasa Hayati. Rekayasa Hayati. Berarti udah
biotek ya, Rekayasa Hayati. Nanti nomor 10-nya Teh Laili membayangkan, ini kan ya, nomor 10-nya Teh Laili membayangkan bahwa Teh Laili ada di usia berapa menjadi ilmuwan biotek gitu kan. Iya Teh. Kemudian di nomor 2 Teh Laili, soal nomor 2 skornya berapa? 5 juga Teh. 5 juga. Nomor 10-nya Teh Laili membayangkannya seperti apa mentalnya yang terbentuk? Seperti apa ya? Mungkin mungkin ini Teh kayak percaya diri ya. Sebenarnya kurang terbayang juga sih Teh, tapi mungkin kalau yang dia menerima segala kekurangan diri, mungkin bisa lebih menerima, nggak cuma apa sih, saya bayanginnya menerima semua yang ada di diri saya gitu. Jadi di nomor 10-nya Teh Laili membayangkan bahwa Teh Laili akan menjadi seorang yang percaya diri, menerima segala kekurangan diri gitu ya, kalau masih sekarang masih dalam proses itu gitu ya, belajar di sana. Soalnya nomor 3 skornya ada berapa Teh? Skornya berapa Teh? 4 Teh. 4. Bayangan nomor 10-nya kayak gimana Teh? Udah bisa ngasilin uang sendiri, bisa menabung, mungkin sama ini Teh, terus bisa investasi gitu. Bisa punya? Bisa punya penghasilan sendiri, bisa menabung juga, sama bisa investasi mungkin Teh. Investasi. Bayang ya, berarti sekarang ada di nomor 4, berarti harus ke nomor 10 ini supaya bisa menghasilkan sendiri, menabung sama investasi ya. Soal nomor 3, 4 ya, sekarang berarti pengembangan diri. Gimana dengan pengembangan dirinya? 7 mungkin Teh. 7. Posisi 10-nya apa sih yang Teh Laili lihat dari posisi nomor 10 di pengembangan diri Teh Laili? Teh Laili yang seperti apa yang mau Teh Laili lihat nanti? Belum terbayang Teh. Ada contohnya Teh? Kalau misalnya jadi seseorang ilmuwan bioteknologi, mau seseorang yang ilmuwan aja, praktisi, atau jadi seseorang yang bisa memanajemen orang lain, bisa membuka lab sendiri. Iya mungkin yang itu tadi Teh, bisa memanajemen diri sendiri dan orang lain juga. Jadi kita punya skill leadership ya di sana gitu, bukan hanya jadi praktisi aja. Kebayang ya? Itu yang di pengembangan diri. Kalau di kesehatan Teh? Anu Teh, boleh lihat yang skor tadi nggak Teh? Agak lupa saya. Nah, di kesehatan? Oke Teh. Nomor berapa tuh? Kayaknya nomor 6 Teh. Nomor 6 ya. Masih mengeksplorasi ya. Nah, segera tentukan. Bayangan Teh Laili di nomor 10-nya apa sih? Tentang kesehatan Teh Laili, harapannya gitu kan, berarti kita bicara tentang harapannya. Harapannya mungkin bisa olahraga teratur, terus nggak mudah lelah sama ngantuk mungkin Teh.
teman-teman yang lain bikin ya. Jadi kita punya kondisi saat ini dan kondisi skor 10-nya atau harapannya gitu ya. Kemudian spiritual. Bagaimana kondisi hari ini Teh? Skornya berapa? 7 teh. 7. Harapannya Teh, kondisi spiritual nanti yang skor 10 itu emang harapannya gimana sih? Apa yang Teteh lihat dari diri Teteh ketika skornya 10? Mungkin ya pertanyaan yang ada di situ aja teh. Amalan yang muyahnya jalan terus lancar, terus istiqomah, intensitas ibadahnya juga, terus mungkin apa ya, punya hati yang tenang kali teh, sama ikhlas. Kelas ya. Terakhir, bagaimana dengan keluarga? Skornya berapa Teh? 8 mungkin teh. 8. Harapan 10-nya apa tuh Teh? Harapan 10, Kalau dinilai 10 itu seperti apa sih gitu? Kenapa sih masih skornya 8? Karena bayangan nomor 10-nya gimana tuh? Apa yang Teteh bayangkan dengan tentang keluarga? Keluarga, mungkin keluarga cuma keluarga nih ya, keluarga sama teman-teman bisa dukung apa ya, dukung saya buat lebih berkembang. Sebenarnya sekarang udah cukup mendukung sih teh, kayak lingkungan di sini menurut saya di asrama gitu teh. Kalau keluarga gimana tuh sama sama ayah, ibu hubungannya, skornya? Alhamdulillah hubungannya baik sih teh, kayaknya mendukung juga teh. Kalau dibuat skor 1 sampai 10 berapa tuh? 8. 8. Kurang apa sih teh? Nggak 10 aja. Apa yang kurang atau apa yang belum dipenuhi sama Teh Laili? Mungkin di yang pertanyaan seberapa besar kontribusi Anda untuk orang sekitar itu teh. Itu kan di situ. Kurang yakin di situnya teh. Kalau untuk hubungan mungkin udah udah baik gitu teh. Jadi kalau yang itu akan ada pertanyaan seberapa besar kontribusi Anda untuk orang sekitar, itu saya kurang yakin gitu teh. Kita sudah saling percaya. Nah, iya ya. Oh. Nah, seperti itu. Oh teh, maaf saya sepertinya salah ini ya teh. Ya soal yang keluarga. Oh iya, yang soal nomor 8 ya teh? Iya. Maaf. Saya kira masih soal nomor 7 teh. Yang nomor 7 kan skornya 8. Iya, Yang keluarga? Yang keluarga kayaknya 8 juga teh. Oh 8. Kurang apa tuh sama ayah, ibu, sama adik kakak? Apa yang mau diperbaiki supaya jadi 10? Yang mau diperbaiki, kadang kalau di sini kalau di perantauan masih kurang ini sih teh, komunikasinya kurang teratur gitu. Gitu ya, siap. Alhamdulillah. Nah, makasih ya Teh Laili ya, sudah dijadikan contoh. Nah, teman-teman, jadi sekarang teman-teman sudah ada di posisi hari ini dan harapannya. Nah, jadi teman-teman bikin tuh harapannya atau goals-nya yang nomor 10 gitu ya, atau skor tertingginya tuh harapannya tuh teman-teman ngebayanginnya tuh kayak gimana sih gitu ya. Kita tuh mau mapping hidup kita, tapi kita nggak tahu goals terakhirnya tuh seperti apa, atau ya titik akhirnya tuh kita mau di mana sih gitu ya. Kalau misalnya tadi kita bagi aspek kehidupan ini menjadi 8, di karir, kalau Teh Laili ini merasa puncak karirnya itu saat menjadi ilmuwan teknologi gitu ya. Kemudian di mental, Teh Laili itu membayangkan bahwa saya secara mental akan selesai gitu ya, secara mental akan dapat skor 10 kalau saya sudah mulai merasa
percaya diri, menerima kekurangan diri saya. Nah, itu dibuat skor 10-nya itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa dibikinnya gitu ya. Kalau misalnya sekarang kan Teh Laili ini udah bikin skor sekarangnya 5, 5, 4, 7, 6, 7, 8, 8 gitu ya. Nah, bisa kita lihat ke sini tadi ya. Kita mulai tadi dari yang akhir-akhirnya gitu ya. Dari sisi karir, Teh Laili pengen jadi ilmuwan bioteknologi ini di usia berapa? Nah, mulai di breakdown teman-teman ya. Kemudian tadi dari Teh Laili ini pengen punya rasa percaya diri dan menerima kekurangan diri. Itu di akhirnya harus jadi orang yang seperti itu. Oh, berarti hari ini aku harus belajar apa? Harus nyari kelas seperti apa? Harus latihan hidup yang kayak gimana gitu ya. Kemudian di fase pengembangan diri, Teh Laili pengen jadi nih ya sosok ilmuwan yang tidak hanya praktikum aja gitu ya, tapi dia juga punya skill yang bisa nge-leader para ilmuwan yang lain, para saintis yang lain gitu ya. Ya gimana ya gue ya jadi punya jadi tim leadernya gitu ya, nggak hanya jadi praktisinya doang. Nah, itu juga perlu skill dan itu perlu dilatih dari sekarang. Sekarang sih katanya di fase pengembangan diri Teh Laili ini ada di nomor 7, maka perlu 3 langkah lagi ke nomor 10, kayak gitu ya. Nah, kemudian Teh Laili ini kalau di bidang kesehatan punya skor 6 hari ini gitu ya. Dan targetnya di nomor 10-nya ini Teh Laili ini punya target bahwa harus jadi seseorang yang memang olahraganya teratur gitu ya, kemudian tidak mudah lelah dan seperti itu. Nah, bagaimana sih kita mau mapping hidup kita setelah kita punya goals dalam 8 aspek tadi? Nah, teman-teman, kita sudah mulai memperjelas pokok permasalahannya gitu ya. Dari skor yang tadi, ada mungkin Teh Laili di nomor 4 di bidang keuangan. Ini saya ambil contohnya di bidang keuangan. Dan target ke-10-nya itu kan Teh Laili misalnya sekarang lagi tingkat 2 ya. Di target 10-nya bisa menghasilkan, bisa menabung, sama bisa investasi katanya ya. Nah, dari 4 ke 10 ini bisa dong diukur gitu ya. Kata siapa mimpi kita ini halu gitu ya. Jadi di 4 ini kita perlu banyak usaha, cari apanya teman-teman? Cari caranya, cari gurunya, cari inputan-inputan yang bisa kita membuat diri kita di posisi sekarang di nomor 4, yaitu bergerak ke nomor 10 di fase harapan kita ini gitu ya. Di goals kita ini gimana ya caranya supaya Teh Laili ini yang di posisi sekarang ini fase nomor 4 ini apa? Fase menderita gitu ya. Ke fase yang memang bisa menghasilkan, menabung, kemudian bisa investasi. Jadi dari yang tadi skor ini kita bisa pede gitu ya. Kata siapa mimpi kita cuma angan-angan gitu ya, nggak bisa diukur gitu ya. Kata siapa gitu ya, mimpi kita ketinggian. Kata siapa mimpi kita nggak bisa kecapai? Bisa loh, karena kita bisa mengukur hari ini skill kita, kemampuan kita, ilmu kita itu di skor berapa gitu ya. Sampai kita di titik investasi, teman-teman tuh harus cari tahu bagaimana nih orang-orang bisa di titik investasi. Memang mereka ilmunya apa aja, penghasilannya apa aja, sama cara mendabungnya kayak gimana, atau income apa aja sih yang mereka punya gitu. Pasti income-nya bukan hanya satu gaji ya gitu, satu gaji. Nah, teman-teman cari itu semua dan cari ilmunya dan pelajari biografi orangnya itu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bergerak. Nah, ini ya rumusan teman-teman udah punya tuh gambaran sukses di nomor 10-nya itu, harapannya, kesuksesannya itu udah ada. Tinggal apa? Kita udah punya niatnya, tinggal apa? Usaha sama doanya itu bisa jadi takdir kita. Nah, di sana kita maksimalkan apanya teman-teman? Tindakannya, maksimalkan ikhtiarnya, maksimalkan fitur unik yang ada di diri kita. Tadi apa fitur unik itu? Yaitu kelebihan diri kita. Apa nih ya kelebihan diri kita yang bisa jadi aset, yang bisa jadi potensi, yang bisa jadi cuan gitu ya. Atau kata Teh Laili, ternyata saya mau jadi ilmuwan tapi saya bisa public speaking, MC, itu kan bisa jadi income dan membantu di keuangan kayak gitu. Kemudian kita bisa memaksimalkan doa. Nah, jadi kita ini punya jarak dan tindakan, punya jarak ke nomor 10 ini, yang diisi tindakan ini teman-teman ya. Yang tindakan ini perlu apa?
perlu action yang istiqomah ya. Nah ini ya, ntar kita breakdown lagi. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu nih ya harapannya masing-masing. Terus apa nih ke depannya gitu ya. Mimpi kita udah tahu mimpi kita apa, udah di breakdown juga. Mau jadi ilmuwan apa, ilmuwan biotek yang seperti apa, yang bisa memanajemen orang, kemudian tadi yang finansialnya seperti apa, yang kesehatannya seperti apa, yang kondisi spiritualnya seperti apa, juga yang kondisi keluarganya seperti apa, gitu. Jadi boleh tuh dipilih salah satunya, atau ya sedikit-sedikit tapi maju gitu ya. Entah itu kita mau perbaiki skill yang mana, otomatis ketika kita tahu dari 8 aspek ini, kita udah nggak sibuk lagi scrolling hidup orang lain, tapi kita bakalan fokus berbenah pada diri kita sendiri. Dari 8 aspek aja udah, oh iya ya seru juga gitu ya, kita baca biografi orang, kemudian kita praktekkan di hidup kita gitu ya. Nah, setelah kita tahu pokok permasalahan kita ada di mana, kita ada di level apa gitu ya. Kemudian di harapan kita ini di nomor 10 kita gambarannya seperti apa, kemudian apa yang perlu kita perbaiki dan benahi dari diri kita. Karena teman-teman, hidup kita hanya sekali. Kemudian dan ternyata gitu ya. Dan ternyata kita ini punya mimpi tapi kita nggak berproses, dan besok kita dipanggil pulang, kita dipanggil kata Allah tugas kamu selesai ya gitu ya. Terus kata kita ngapain aja ya selama ini gitu ya. Selama ini kita ngebantuin mimpi orang lain ya Allah gitu ya. Apakah kita ada effort gitu ya buat aduh ternyata kita ini belum ada kontribusinya ya sama mimpi kita sendiri. Nah, jadi dari sekarang nih, meskipun kata teman-teman masih jauh, tapi skill itu bisa banget dibangun. Jadi pas lulus itu sambil menunggu nih misalnya ya kesempatan untuk lanjut sekolah, atau kesempatan untuk jadi ilmuwan biotek gitu ya, teman-teman bisa mengerjakan yang lain-lain gitu ya. Jadi enggak, oh iya ya ternyata gue gak nganggur-nganggur amat, ternyata ada aspek yang memang kita lagi benahi gitu. Dan ketika nanti kita pulang dan setiap hamba itu dipertanggungjawabkan berbicara sama Tuhannya masing-masing, kita bisa banyak nilai, banyak manfaat, atau banyak yang memang sedang kita benahi dari diri kita ya, minimal kita tidak merugikan diri kita sendiri gitu. Jadi kita bisa dengan bangga gitu ya pada Allah, ya Allah aku ini membenahi beberapa aspek gitu ya di kehidupan saya gitu, apalagi aspek spiritualnya yang memang tidak akan merugi ya teman-teman, jadi bekal. Nah kemudian di mapping your life ini teman-teman perlu fokus sama apa yang bisa teman-teman kendalikan ya. Kalau misalnya kita tahu yang bisa kita kendalikan itu, ya maksudnya kita harus fokus di apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi saya mau ngasih bocoran ya. Bocoran ini kan yang biasa nih ya, bagian ini adalah, oh ini yang bisa kita kendalikan ya, gitu ya. Kondisi diri kita, gitu ya, kebahagiaan diri kita, rasa syukur kita, cara pandang kita, gitu ya, ucapan kita, terus memutuskan untuk tidak menyerah. Ini adalah hal yang bisa kita kendalikan, gitu ya. Kemudian ada hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi di hal yang tidak bisa kita kontrol ini, teman-teman, ada dua gitu ya. Ada yang memang tidak bisa kita kontrol, yaitu area di luar kendali kita, namun bisa kita pengaruhi. Ingat, bisa kita pengaruhi. Dan area yang memang tidak perlu banget kita, area yang memang perlu kita sadari, namun tidak bisa kita ubah apa-apa, yaitu takdir gitu ya. Tapi ada hal yang tadi gitu ya, bayang-bayang itu abu-abu, bahwa masih ada loh yang bisa kita pengaruhi gitu. Seperti apa coba yang bisa kita pengaruhi? Cuaca bisa kita pengaruhi? Tidak. Kematian bisa kita pengaruhi? Tidak. Omongan orang lain bisa kita pengaruhi? Tergantung ya. Terus pendapat orang lain bisa kita pengaruhi? Tergantung performa kita. Seberapa jauh kita selalu meninggalkan sejarah kebaikan dimanapun kita berada gitu ya. Jadi seberapa influence dan dominan kita itu masuk lagi kan ke knowing yourself gitu ya. Kemudian bagaimana orang lain memperlakukanku itu bisa kita pengaruhi, bisa gitu ya. Dengan menyerah banget lah ya jadi orang gitu misalnya ya. Kemudian perubahan seseorang itu bisa kita pengaruhi, bisa iya bisa enggak gitu ya. Jadi istilahnya ada yang bisa kita pengaruhi, bisa kita ikhtiari, dan ada juga yang memang
udah takdir gak bisa dirubah. Tapi saya cuman pengen kasih tahu bahwa teman-teman bisa loh diikhtiari gitu ya, dikomunikasikan, kemudian itu boleh-boleh gitu ya. Nah ini ya, jadi jangan sampai ya udahlah gitu ya, ini kan hal-hal yang tidak bisa aku kontrol. Nah itu kalau udah teman-teman usaha sampai titik penghabisan ya udah gitu ya. Tapi kita bisa usaha gitu ya. Nah kemudian teman-teman juga sudah menentukan hasil yang diinginkan secara smart gitu ya, spesifik, measurable, realistic, achievable, sama timely. Nah yang kurang, yang belum saya tadi sharekan adalah Kalaili. Masih ada nggak ya Kalailinya? Kalaili ini pengen jadi ilmuwan teknologi di usia berapa? Eh, 25 mungkin teh. Di usia berapa? 35. 25 teh tadi katanya. Ya Teh Laili ya. Wow, 25. Sekarang usianya berapa? 20 teh. Wow ya, tuh kan. Jadi kebayang nih. Pokoknya 5 tahun lagi aku harus jadi ilmuwan bioteknologi. Nah, gitu ya. Jadi kelihatan dari sekarang buku bacaan yang harus dibaca, pergaulan yang harus diikuti, sampai grup-grup grup-grup Facebook mungkin ya, lingkaran-lingkaran YouTube, atau jurnal-jurnal yang harus dibaca, karena memang 5 tahun lagi nih Kalaili ini harus jadi ilmuwan teknologi. Kemudian turun lagi, Kalaili pengen punya penghasilan menabung sama investasi di usia berapa? Ayo Kak. Buat penghasilan pertama gitu ya teh. Iya boleh. Penghasilan pertama di usia berapa? Targetnya setelah lulus S1 sih teh. Mungkin 22 atau 23 gitu teh. 21, 23. Berarti tahun depan kan. Nah, ini kebayang nih, aku ngapain ya? Apakah jadi asisten lab? Apakah jadi asisten dosen gitu ya? Nah, jadi dari sekarang tuh ditarget, oh usia berapa nih ya aku mau punya penghasilan sendiri. Nah, dulu dulu kalau saya tuh dulu pokoknya aku harus punya penghasilan sendiri ketika punya KTP. Soalnya kalau udah punya KTP itu udah jadi kartu tanda penduduk gitu ya. Kalau udah jadi kartu tanda penduduk, oh udah jadi penduduk yang punya kewajiban gitu ya, dulu itu gitu kebayangnya. Alhamdulillah ya ternyata diijabah gitu ya, punya penghasilan sendiri di pas punya KTP gitu. Nah, entah itu ngajar les gitu ya, apapun itu ya teman-teman. Jadi dari sekarang dibuat targetnya. Nah, kemudian targetnya yang kayak gini ya, yang realistik sama ada waktunya. Terus misalnya penghasilan sendiri juga, misalnya di penghasilan sendiri itu teman-teman pengen di usia 21 tahun penghasilannya berapa? Misalnya 5 juta, 1 juta gitu. Nah, dibuat lagi 1 juta itu memang untuk apa aja sih? Kenapa harus detail, kenapa harus smart seperti ini? Supaya kata Allah udah nggak ada alasan lagi ya, dia udah maksudnya ketika Allah nitipin rezeki ke kita, teman-teman, ya nggak akan sia-sia, sudah bermanfaat dan ada tujuannya gitu ya. Kayak ketika kita ketemu investor, kemudian ada proposal bisnis dan proposal keuangannya kan. Nah, oh ini jelas gitu kan kata investor, nanti alur keuangannya kemana. Nah, termasuk kita juga gitu ya, kondisi finansial kita juga ditarget. Kalau misalnya kita punya penghasilan 5 juta, memang arahnya mau kemana. Dan si 5 juta ini harus saya terima di usia 21 tahun per bulan gitu ya, dapat 5 juta per bulan. Nah, kayak gitu. Jadi, oh iya ya, nih orang jelas nih ketika Allah titipin rezeki. Jadi, pun kita nanti akan sama Allah dididik untuk, oh iya ya, ningkatin kapasitas gitu. Supaya apa? Supaya jadi jalur rezekinya orang lain juga. Nah, gitu ya. Nah, yang keempat, ini teman-teman perlu banget lingkaran yang bisa ngasih masukan, yaitu minta masukan para ahli. Nah, ketika dibuat tabel seperti ini yang tadi mapping life teman-teman ini ada 8 aspek kehidupan. Nah, teman-teman ngerasa lemah di mana gitu ya?
merasa lemah di mana, teman-teman bisa memperbaiki atau mencari gurunya di situ gitu ya. Saya mau mencari guru yang misalnya mentalnya baik, mentalnya kuat dan jadi tentukan dulu gambaran diri teman-teman gitu ya. Kalau sekarang kan udah kebayang nih Teh Laili ini pengen jadi ilmuwan bioteknologi. Cari guru atau cari dosen yang bisa Kak Laili ini jadikan guru gitu ya. Gimana sih kehidupannya, gimana sih biografinya gitu ya. Sampai misalnya lihat juga gitu ya, bagaimana hubungan dengan keluarganya gitu ya, bagaimana karirnya gitu ya, bagaimana mental, finansial, juga personal development-nya gitu. Kemudian bagaimana fisiknya gitu. Nah, itu dipelajari. Oh, ternyata ada yang memang nggak masuk gitu ya ke value hidup kita. Oh, kita cari gitu ya. Jadi kalau saya sendiri, saya berguru ke banyak orang gitu ya. Eh, ini nih, karir saya beda sih dengan guru spiritual saya. Tapi di guru karir saya ini uh, harus pokoknya gitu ya, harus pokoknya guru yang kuat spiritualnya. Jadi ada syarat-syaratnya gitu ya. Atau guru karir saya yang memang punya kondisi familynya baik gitu ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman cari sosok yang bisa jadi guru teman-teman. Itu bisa gini, bisa teman-teman ngelamar atau bisa secara diam-diam gitu ya. Diam-diam mengidolakan gitu ya. Misalnya siapa ya yang jauh di mata dekat di hati gitu ya teman-teman, lihatin misalnya Pak Renal Kasali, ini guru saya banget gitu ya. Nah teman-teman bisa cari tahu ke muridnya atau ke kelas-kelasnya gitu ya, atau ke YouTube-nya gitu, sampai teman-teman ngerasa kalau saya punya pilihan, kalau saya bertanya pada guru saya, apa sih yang kira-kira guru saya akan ngasih advice ke saya, kayak gitu ya. Jadi perlu banget teman-teman punya guru yang sesuai dengan value teman-teman gitu ya. Itu lanjut ya. Nah, kemudian PR kita adalah membuat itu jadi nyata. Nah, membuat mimpi kita yang di nomor 10 itu jadi nyata. Bisa dengan bantuan orang lain, meningkatkan skill komunikasi kita gitu ya, supaya orang lain ngikut ke mimpi kita gitu ya. Bisa kita, pokoknya banyak cara nih ya. Saya tuh pengen ini, kalau teman-teman bikin tabel kayak gini ya, skor saat ini, skor harapannya di nomor 10 atau skor harapan di nomor 8, saya dapat menabung spesifiknya berapa, 30% dari penghasilan setiap bulannya, memiliki kantong sendiri, memiliki penghasilan lain selain gaji gitu ya. Nah, yang mau saya share satu sebentar ya. Terakhir, sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Nah, ini ya, nanti saya titip ke Pak Haji, ini mana? Oh ini. Nah, ada nggak share screen-nya? Ada ya. Nah, ini nanti teman-teman isi perjelas pokok permasalahan, apa sih memang kondisi realitas sekarang yang jadi beban pikiran teman-teman, kemudian harapan atau hasil akhir teman-teman, kemudian fakta yang jadi beban, kemudian indikator bahwa situasi ini sudah Anda capai itu di usia berapa gitu ya, harus ada angkanya juga. Terus fokus ke apa yang bisa kita kendalikan, apa hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kemudian apa yang ada dalam kendali kita, ini juga dituliskan. Kemudian di fase tadi itu di fase minta masukan para ahli. Nah, teman-teman ini mau ke senior, mau ke guru, teman-teman harus mencari menceritakan gitu ya, mengkomunikasikan apa sih yang harus saya lakukan jika ada di situasi seperti ini gitu ya. Ini perlu ini perlu banget, harus dicari. Nah, dan teman-teman bikin kayak gini nih, buat itu menjadi lebih nyata. Nah, teman-teman bikin dream board masing-masing, yaitu apa? Tadi
skor harapannya ketika di bayangan, mau jadi percaya diri, mau punya apa, mau punya karya apa gitu ya. Nah, teman-teman bikin itu, bikin jadi dream board kayak gini yang besar, difigurain kalau bisa ya. Kalau bisa difigurain, terus dipasang di kamar-kamar, di langit-langit, boleh di atas, supaya teman-teman lihat terus. Kenapa? Karena gambaran realitas teman-teman ini, terus seperti apa kemampuan yang ada dalam diri teman-teman nanti di masa depan, terus seperti apa bentuknya, ukurannya, terus apa yang teman-teman dengar, terus apa yang suara muncul. Misalnya ketika Teh Laili ini jadi ilmuwan bioteknologi, apa sih yang pengen Teh Laili dengar gitu ya? Apakah masukan-masukan para ahli juga, sesama ilmuwan teknologi, sesama ilmuwan biotek, itu kita harus cari, entah itu bentuk filmnya supaya kita memvisualisasikan diri kita di masa depan. Ini bukan jadi halu ya, tapi ini memang mendukung gitu ya, supaya semakin otak kita menganggap hal itu jadi nyata gitu ya. Itu tuh semakin ada dalam benak kita, itu jadi otak tuh iya ya ini pasti jadi nyata gitu ya. Dan tenang aja teman-teman ya, ketika kita punya energi yang tanpa batas pas melihat mimpi-mimpi kita, itu kita punya Allah yang maha besar gitu ya. Jadi tenang aja, jadi mau takut mau apa, kita punya Allah yang maha besar, dan kita akan jadi fokus ke sana lagi gitu. Jadi gak banyak terdistract gitu. Itu paling dari saya, silahkan. Udah jam 5. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah ya Teh Dinar, hatur nuhun. Mungkin langsung ke sesi diskusi aja kali ya, atau tanya jawab dari teman-teman dari Break Scholarship nih. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau ingin bertanya, atau ada yang kurang jelas, boleh ya? Adakah yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Mungkin sambil nunggu, aku mau coba nanya dikit sih Teh, boleh Teh? Boleh, silakan. Jadi tadi kan Teteh sempat nyantumin PPT yang tadi tuh ada kondisi saat ini skornya berapa sama yang target ya, harapannya kan skornya 8 tuh. Ya Teh ada ya. Nah, terus yang tadi sempat penasaran di skor harapan itu kenapa pada akhirnya Teteh mencantumkannya 8 tuh Teh? Apakah memang itu Teteh bertahap ataukah memang enggak, ataukah kenapa enggak 10 gitu istilahnya? Patokannya di harapannya itu ke 8. Ya, ini yang memang dari diri kita achievable gitu ya. Untuk usia berapa, teman-teman punya gaji berapa, oke 8 deh, karena nanti misalnya di skor 10 itu teman-teman memang udah bebas finansial, udah nggak mikirin lagi harapan finansial apapun gitu. Kayak gitu. Jadi yang sekarang tuh kegambarnya, oh bisa meningkat lagi nih. Kalau di skor 8 ini kan ada deskripsinya nih ya, saya dapat menabung sebesar 30%. Padahal di kondisi yang harapan yang 10 ini, yang bebas finansial ini, nggak hanya 30%, misalnya 100% saya tabungkan gitu ya, dari penghasilan setiap bulannya gitu ya. Jadi penghasilan 1, penghasilan 2, penghasilan 3, penghasilan 4. Jadi saya bayangin itu udah banyak penghasilan nih ya, yang bisa jadi sistem penghasilan, yang tanpa kita bekerja itu jadi penghasilan. Kayak gitu, Iza. Oke, I see Teh. Berangkai ya berarti ya, yang memang sudah di depan kita achievable yang tadi kata Teteh Smart tadi ya. Oke, boleh dari siapa dulu nih tadi? Dita, boleh Dita? Teh Dita. Mangga, boleh on mic? Halo Teh, apa suara saya cukup jelas? Sangat jelas. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan Teh. Mungkin izin bertanya kepada Teh Dinar ya terkait ini Teh yang ada 6 gitu, yang ada motivation, speed, progress, next time, dan sebagainya gitu. Dan di situ aku ini ya banget sih yang paling aku highlight yang done better than perfect gitu. Maksudnya selesai itu lebih baik gitu daripada menyelesaikan sesuatu dengan perfect gitu. Karena aku tuh orangnya perfeksionis gitu. Jadi tuh kayak belum berani memulai sesuatu ketika memang plannya tuh belum begitu mateng dan belum begitu apa ya, kira-kira masih muter-muter di plan gitu, plan sekiranya make it perfect, seperfect mungkin gitu. Jadi
buat progres tuh masih agak hambat. Mungkin itu gimana ya Teh? Terima kasih. Ya, sering sekali ya kita ketemu sama orang yang perfect dan apa ya, jadinya dia menunda-nunda gitu ya, nggak ada proses karena menunggu perfectnya itu. Nah, kita kita ini gimana caranya selalu berproses gitu ya. Jadi Halo, Teh Dinar. Punten. Ya, kayaknya harus dihubungi ya. Oke. Ditunggu sebentar ya, teman-teman. ya, udah masuk lagi ya. Mohon maaf Oke. ya. Udah Teh, alhamdulillah. Iya, teman-teman. Lebih baik kita memang selesaikan gitu ya, selesaikan jadi karya, kemudian boleh dievaluasi dan kemudian perbaikan. Beda halnya ketika kita menunggu sempurna, terus nggak ada hasilnya juga gitu ya, nggak ada hasilnya dan kita jadi nggak ada hasilnya dan nggak ada impactnya. Jadi ketika kita berproses, ada hasilnya, ada impactnya, dirasakan oleh banyak orang gitu. Kalau tandanya impact itu adalah dirasakan oleh banyak orang, bisa dibaca, bisa dibaui gitu ya, bisa dirasakan pokoknya gitu ya sama orang lain, dan kita bisa evaluasi kemudian berbenah. Beda sama halnya kita nunggu sempurna tapi nggak ada evaluasi dan nggak ada pembenahan gitu. Akhirnya kita nggak berproses. Akhirnya kurva kita nggak naik. Akhirnya kita nggak naik level nih ke kondisi berikutnya. Nunggu dan nggak jadi apa-apa gitu. Ingat, waktu kita terbatas, sumber daya kita terbatas, kemudian energi kita terbatas, usia kita terbatas, maka banyakin aja karya yang memang bisa berimpact. Artinya apa? Dirasakan sebanyak mungkin orang, ada hasilnya, dan kita bisa evaluasi berbenah kembali gitu ya. Itu berproses. Oke, cukup ya Teh Dita? Cukup Teh, berarti Atau emang ingin ketik? nanti dievaluasi Teh. Terima kasih banyak Teh Dinar atas jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kang Ismail Yusuf. Boleh, Kang? Ya, izin bertanya Teh Dinar, bagaimana, kan tadi Teh Dinar itu mendorong kami untuk setidaknya memvisualisasikan mimpi-mimpi kita seperti itu. Nah, bagaimana dengan ada Teh, kalau tidak salah tuh dalam satu buku saya baca gitu, justru mimpi itu harus disimpan gitu, maksudnya untuk konsumsi pribadi. Soalnya rencana kalau misalkan diumumkan ke seluruh dunia mungkin ya gitu, itu kan justru memberikan kita kepuasan, yang kepuasan itu mirip dengan seperti kita sudah mencapai impian itu. Nah, takutnya ketika kita mengumumkan dan yang memperlihatkan visualisasikan mimpi kita itu, malah justru kita sudah merasa puas di situ, merasa puas untuk merencanakannya saja, padahal belum tercapai begitu Teh. Nah, bagaimana dengan hal yang seperti itu? Bagaimana baiknya Teh? Ya, baik. Ismail, berarti PR kita ada 2. Sebagai seorang pembelajar, kita perlu mencari berapa persen orang yang mengumumkan mimpinya, kemudian mencapai mimpinya, dan kemudian mempublikasikan, dan berapa persen orang yang menyimpan mimpinya, kemudian mimpinya menjadi kenyataan, ya. Itu PR yang pertama. Kemudian itu kan kita baru baca satu buku dan satu buku ya nggak ya, kita harus cari lagi risetnya nih supaya nanti Ismail akan jadi pembicara bahkan. Oh iya ya, ternyata nih ada teori A dan teori B, jadi nggak nanti Ismail akan mencari itu. Kenapa saya sarankan Ismail yang mencari? Biar Ismail punya experience yang besar. Nah, kalau saya sendiri, kenapa saya pengen memvisualisasikannya ya, bukan mengumumkannya, memvisualisasikannya, membayangkannya gitu ya.
dan membuat itu menjadi nyata. Jadi kalau saya pengennya orang lain itu tahu hasilnya gitu ya. Orang lain itu taunya saya sudah mendapatkan itu gitu ya, karena usaha-usaha saya. Kenapa? Pertama, kalau misalnya dimudahkan, kalau misalnya Ismail mau share tentang mimpi Ismail, itu hanya ke lingkaran-lingkaran tertutup saja, ke lingkaran kecil gitu ya. Sharekan mimpinya di keluarga, supaya apa? Ada doa orang tua di sana, ada doa ibu di sana, supaya kansnya itu lebih besar gitu ya. Jadi jalan tol mencapai itu lebih cepat gitu. Itu yang saya rasakan ya ketika saya mendirikan Dapur Sugema gitu ya. Sampai pas lulus itu saya bikin Dapur Sugema itu omset sebulannya itu 40 juta. Nah, itu benar-benar gini ya. Jadi awalnya orang tua pengen saya jadi PNS. Kimia udah ikutan PNS gitu ya, jadi riset gitu ya. Nah, tapi enggak kata saya pengen manfaatnya lebih besar. Nah, ternyata saya selama TA itu saya belajar marketing, belajar bisnis, pokoknya TA jalan gitu ya. TA lancar, paper di Scopus 2 gitu ya yang nempel. Kemudian nah pas lulus saya buka Dapur Sugema dan bisa punya karyawan 4 gitu ya. Sebelum akhirnya kemarin pandemik, jadi pandemik itu terjadi gitu ya, setelah Dapur Sugema 3 tahun, saya bikin talent mapping talk gitu ya. Nah itu kenapa? Karena saya terus belajar gitu ya, apa nih yang nanti ketika pandemik berlalu, apa nih skill saya yang bertambah kayak gitu. Nah itu, jadi kita hanya mengumumkan mimpi kita misalnya ke siapa? Ke orang-orang terdekat kita yang bisa mendukung mimpi kita jadi nyata. Salah satunya adalah doa orang tua, atau ke seseorang terdekat kita yang ketika kita malas itu bisa mengingatkan kita, kan lo mimpinya punya mobil 10 gitu ya, kok kalau kamu tidur-tiduran aja. Nah itu juga gitu ya, jadi kita itu orangnya yang seperti apa gitu ya, kita itu orangnya yang, makanya tadi penting banget kita tahu kelemahan dan kekurangan diri gitu ya. Kita ini orangnya yang perlu digas dan diingetin, atau yang memang tanpa orang lain tahu kita udah bisa melesat gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya Ismail, oke, ternyata gue ini tipe orang yang gak usah orang lain tahu gue jadi orang besar nih misalnya. Oke, lakukan itu. Yang penting tadi gitu ya, energi kita terbatas, umur kita terbatas. Meskipun tadi misalnya Riley targetnya di usia 25, tapi ternyata tercapai di usia 23, atau bahkan kita nggak tahu sebelum kita meninggal kita belum tercapai, tapi mimpi itu sudah dekat sekali gitu ya. Kan bisa jadi itu doa juga ya gitu ya. Oh iya ya, sedetik lagi gitu. Nah, itu sudah tervisualisasikan dan insya Allah kalau nggak terjadi di kita, jadi doa untuk anak cucu kita gitu ya. Ya, belajar lagi, jangan puas di sini ya. Lumayan menjawab, terima kasih ya, alhamdulillah. Semangat ya, silakan ikut lagi kelas-kelas yang lain. Iya, oke, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Teh Nurul Putri nih Teh. Boleh Teh, mangga. Halo, kedengeran nggak? Sangat kedengeran Teh. Oke, Teh Dinar, aku mau nanya ini sebelumnya. Teh Dinar benar-benar menerapkan mapping ini sejak kapan sih Teh? Ya, saya ini bertahap. Jadi pertama saya menyadari dulu diri saya seperti apa, itu di semester 4 ya. Nah, tapi di semester 2 sampai semester 8 itu memang saya sudah diasah, maksudnya diasah sedemikian rupa, dimasukin ke suatu organisasi yang memang di sana dipres sama alumni atau sama senior kita buat jadi seseorang yang kamu jadi diri sendiri gitu loh ya. Mau ada donatur atau nggak ada donatur, gimana nih si organisasi ini bisa hidup dari potensi yang ada yang kamu punya. Jadi di sana itu saya udah mulai mengidentifikasi ini gue bisanya apa gitu ya. Nah, ini gue bisanya apa gitu. Nah, sampai dari sana tuh udah mulai ngasah gitu ya. Duh, gimana gitu ya. Bahkan di usia 17 tahun itu gimana nih saya harus bisa bebas finansial nih dari orang tua gitu ya.
saya udah mulai kayak teman-teman kalau misalnya jadi organisasi, ada organisasi nih, teman-teman ngambil selalu jadi sekretarisnya. Jadi kalau jadi sekretarisnya itu kita bisa tahu keadaan siapa anggota, siapa ketua kita, dan kita bisa memenuhi apa kebutuhan mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi sekretaris, saya itu selalu bilang, aduh gimana ya, saya jadi pelayannya mereka, tapi saya juga bisa terbebaskan gitu ya, ada keuntungan atau ada dalam diri saya ini terbantu gitu ya, nggak legowo-legowo amat gitu. Nah akhirnya kayak di kelas ini misalnya ini nih ada buku atau buku yang harus dibeli, itu saya mengusahakan diri buku-buku itu bisa saya sediakan dengan harganya sama dengan yang di pasaran, tapi saya punya buku itu gratis satu gitu. Coba bayangin. Jadi saya nego tuh ke mana? Ke suppliernya gitu ya. Saya belajar nego di sana, kayak gitu-gitulah teman-teman ya. Nah, jadi dari sana itu memang udah ngasah potensi. Terus semester 4 sampai semester 8 itu udah mulai berorganisasi, ngajar sama teman-teman buka ini belajar bisnis gitu ya. Kalau karena cita-cita saya ya teman-teman, bocorannya, gue perlu jadi hodijah nih gitu ya, perlu jadi hodijah yang dimana punya penghasilan sendiri gitu ya. Terus memang kuncinya hodijah itu apa sih gitu kan? Nah akhirnya saya baca-baca tuh ya buku-buku hodijah, dan kuncinya hodijah itu adalah mendelegasikan. Sebagai perempuan yang bisa mendelegasikan, bisa mengendalikan, bisa menginfluence, dan bisa mengontrol gitu ya. Nah sambil berorganisasi, nggak otomatis sih, diamanahkanlah jadi ketua, dimana kita ini cuman ngelatih, nge-coaching orang-orang gitu ya. Ayo yuk kita berkembang gitu, kita maunya berangkat kemana, pokoknya jadi sosok yang bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya alumni marah itu kan pasti ke ketua nih. Nah jadi pada otak saya itu, oke, nggak apa-apa dimarahin gitu ya, oke nggak apa-apa dibully, oke nggak apa-apa, yang penting gue bertanggung jawab gitu. Sampai akhirnya mikir, oh ternyata kita tuh udah terbiasa disakiti gitu ya, udah terbiasa diaspalin, diinjek-injek gitu ya, dimarahin sama orang lain, itu membuat kita menghadapi kehidupan ini kebal teman-teman. Oh iya ya, ternyata kondisi di luar sana itu ada yang bisa kita kontrol dan ada yang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Nah dari sana yang menurut aku nggak penting, nah dari sana udah lepas-lepas lah yang nggak penting. Sekarang tujuannya gimana nih ya, aku jadi hodijah, punya penghasilan berapa, dan skill apa aja yang harus selalu aku punya gitu ya. Skill regulasi diri lah, nggak boleh baperan lah, gimana jadi perempuan gitu ya. Nah kayak gitu-gitu, dan itu butuh latihan. Dan dari sana tuh, dan saatnya nih teman-teman, makanya saatnya banget ini teman-teman masih tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2 ini, perbanyaklah pengalaman, perbanyaklah proses meyakinkan, supaya nanti teman-teman kelihatan ininya. Nih, mana ya tadi? Nah, kelihatan mana sih aku ini cocoknya di produktif yang mana gitu ya. Oh, ternyata aku bisa nih nge-handle sekretaris, bisa nih nge-handle bendahara, bisa nih nge-handle acara gitu ya. Jam terbang aku di IO itu dari tingkat 4 sampai lulus ya, aku masih nge-freelance gitu, nge-IO, bikin IO, WO kayak gitu-gitu. Itu kan kita berpacu dengan waktu ya. Oh bisa nih gitu ya. Terus kayak gitu, evaluasi diri, oh ternyata aku masih telatnya di mananya gitu ya. Kayak gitu-gitu, banyak freelance, banyak pengalaman, sampai akhirnya ngerasa sendiri nih teman-teman, perlu ilmu apa yang perlu ditingkatin. Oh iya, ini aku udah paham yang ini, belajar yang lain lagi gitu ya. Meskipun dari kimia, tapi kita selalu menanamkan dalam diri kita, oh ya kita bisa belajar gitu ya, asalkan mau atau tidak kayak gitu. Nah dari sini nih, tahu kekurangan dan kelebihan diri. Kalau misalnya teman-teman udah tahu kekurangan dan kelebihan dirinya, dari mengasah kegiatan banyak tadi, teman-teman fokus di kelebihan diri. Oh ternyata aku ini nggak baperan, aku ini mau belajar, aku ini mudah beradaptasi, dan carilah terus ritme yang seperti itu. Tapi ternyata aku ini orangnya kurang disiplin, tapi aku ini bertanggung jawab teman-teman gitu ya. Jadi carilah tanggung jawab yang bisa membuat kita disiplin atau tepat waktu kayak gitu. Jadi fokus di kelebihan diri, dan bukan hindari ya, hindari yang memang menurut teman-teman, aduh gue
gak banget deh di sini. Dan itu bisa jadi membuang energi teman-teman supaya jadinya nggak produktif deh gitu. Waktu kita terbatas, jadi carilah di kelebihan-kelebihan diri yang membuat kita bahagia. Gitu sih kalau aku ya. Gitu. Tadi Oke. siapa yang Nurul ya? Nurul, oh Teteh berarti bertahap juga ya Teh ya? Tahap. Nah, sebenarnya aku tuh mau nanya ini sih Teh. Gimana sih cara Teteh mempertahankan istiqomah, bahas istilah istiqomah. Istiqomah dalam membuat mapping gitu Teh. Soalnya tak kenapa saya tuh pernah bikin mapping sampai bener-bener tuh breakdown satu-satu. Terus karena udah jarang berjalan atau banyak yang nggak terpenuhi, jadi saya malah sendiri ngelanjutinnya Teh. Gimana sih Teh tips-tips untuk mempertahankan semangat melanjutkan dan mempedomani mapping yang sudah dibikin Teh? Ya, ingat kalau misalnya kita mati besok, apa yang terjadi? Nah, saya ikut pelatihan itu, namanya ini tipe lagi ya, self term ST ya, ini yang ini nih ST12. Di sana itu cuma berapa ya? 3 bulan. 3 bulan itu kita punya goals cuma 3. Ini latihannya ya, teman-teman. Itu goalsnya kita cuma 3. Terus di sana juga kita dilatih gimana kamu istiqomah di goals 3 itu dalam 3 bulan ada peningkatan. Nah, pertama memang kita punya lingkungan yang sama-sama punya mimpi juga, ya. Jadi kalau orang yang ngalir ketemu sama orang yang ngalir lagi, ya ntar ke bawah ngalir gitu ya. Jadi penting banget kita punya lingkungan yang sama-sama punya mimpi juga. Atau kayak tadi, ceritakan mimpi kita ke orang terdekat kita. Jadi kalau kita males, kalau kita lagi nggak on the track nih, ingetin ya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cari yang benar-benar itu adalah why kamu hidup gitu ya. Bener gak sih mimpi kita tuh itu gitu ya. Bener gak ya, aku tuh pengennya jadi, emang Nurul pengennya jadi apa Nurul? Cita-cita besarnya? Cita-cita besar saya sukses dunia akhirat Teh. Nah, itu banget apa? Luas banget suksesnya gimana tuh dunia akhirat? Kalau sukses dunia saya jadi orang kaya Teh. Kalau sukses akhirat saya masuk surga Teh. Nah, orang kaya yang kayak gimana tuh Nurul? Orang kaya yang kalau bagiin uang nggak perlu lihat dompet lagi. Nah, memang pengen ngebagiin uangnya seberapa banyak setiap orang tuh Nurul? Oh, setiap orang Harus sebanyak-banyaknya Teh kalau saya punya uang. Sebanyak apa? Sebanyak-banyaknya. Kalau saya punya uang sih. Iya, ya itu. Jadi kalau saya punya uang itu masih bingung. Nah, pokoknya Nurul bikin gini nih. Kalau misalnya Nurul pengen ngebagiin uang, ini setiap orangnya berapa? Aku pengen jadi orang kaya yang kayak Utsman bin Affan, yang beli sumur Yahudi, yang kita gratisin sumurnya, kayak gitu misalnya Teh. Berapa orang yang Nurul gratisin? 1000 orang misalnya, kan kegambar ya. Oh iya. 1000 orang. Nah, Nurul mau ngebagi ke berapa orang? Ketika Nurul meninggal, Nurul harus punya berapa orang yang mau Nurul bagi? Coba berapa? Target coba. Mungkin biar efektif dan efisien, saya bangun masjid aja lah Teh. Boleh. Bangun masjid yang luasnya berapa? Oh, nggak usah luas Teh, tapi banyak. Kapasitas, boleh. Nggak, banyak masjidnya. Oh, berapa tuh masjidnya? Misalnya 1 kota 2 masjid. Masya Allah. Nah, 1 kota 2 masjid. Di Jawa Barat ada berapa kota gitu kan? Misalnya ada daftar ke kota. Nah, kayak gitu. Jadi mau bangun masjid 30 masjid dengan budget misalnya satu masjidnya 2 miliar. Nah, kita nggak ada waktu buat bernafas. Oh, jadi nggak ada waktu buat tidur maksudnya. Jadi pas bangun tidur, oh iya ya kan gue mau 2 miliar kali 30 masjid gitu ya. Oh iya ya, gue kan mau 2 miliar kali 30 masjid, pasti kayak gitu. Oh iya ya, jadi aku nggak banyak tidur gitu. Nah, kayak gitu. Jadi target yang mau kita tinggalkan, pokoknya aku jadi Nurul yang meninggalkan 30 masjid di Jawa Barat misalnya. Sedikit banget ya, di 60 masjid di Jawa Barat. Masjidnya Masjid An-Nur gitu ya. Aduh ya Allah, amin. Masya Allah ya, itu udah investasi akhirat banget. Itu udah investasinya visioner banget ya, bakal ke akhirat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi
bikin sesuatu hal yang memang kita nggak bisa tidur gitu. Jadi kalaupun mau jadi orang yang bersedekah, misalnya nih ya, aku pokoknya pengen bikin gerakan Jumat berkah. Alhamdulillah nih ya, kalau saya udah hari Jumat ke-43 dan berjalan. Dan setiap Jumat saya harus ngebagiin 100 box gitu ya. Saya nggak punya uang dong gitu ya, apalagi sekarang pandemik, terus beberapa usaha saya di lockdown gitu ya. Nah, akhirnya saya buka open donasi teman-teman, dan Masya Allah gitu ya, Allah menitipkan rezekinya lewat teman-teman saya ke saya gitu. Oh, Masya Allah ya, ternyata mimpi aja itu Allah mudahkan gitu ya. Saya cuma bikin poster, modalnya apa teman-teman? Bikin poster, saya mau membagikan 100 box nasi di setiap hari Jumat. Alhamdulillah gitu ya, sekarang udah masuk ke Jumat ke-43, dan setiap pekannya saya dapat donasi itu sampai sekitar 900 sampai 1.500.000 itu setiap pekan gitu. Jadi makanya harus spesifik, oh emang mau dibagiin berapa box, oh emang mau kapasitas masjidnya berapa gitu, sampai 2 miliar itu. Emang kenapa sih kita ini jadi kebayang, oh iya ya 2 miliar, sehari 2 miliar, sehari 2 miliar gitu. Jadi kelihatan energi kita yang harus kita keluarkan selama, misalnya Nurul pengen achieve itu di usia 30 tahun. Oh ya, ini 10 tahun lagi nih gue harus punya apa, harus punya network. Nggak harus Nurul yang bekerja dapat 2 miliar kali 30 masjid ya kan. Tapi Nurul bisa naikin skillnya, naikin kapasitas dirinya, supaya kenalan sama orang-orang konglomerat gitu. Dan konglomerat itu percaya sama Nurul, supaya apa? Nitipin rezekinya lewat Nurul. Bener gak? Oh iya, mantap Teh. Kayak gitu. Oke, berarti kita tuh emang mesti fokus di goals yang benar-benar berdampak kuat bagi kita ya Teh. Iya, yang memang kamu mau mati mau ninggalin apa? Coba, takut saya mati Teh. Thank you Teh. Siap. Oke, kita lanjut ke satu pertanyaan terakhir dari Teh Diva. Boleh Teh, mangga di beberapa menit terakhir ini. Ya, halo Teh Diva. Halo Teh Diva. Nggak jadi Teh, sudah terjawab. Oh, nggak jadi. Oke, mungkin ada satu lagi nih, boleh nih. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kami ya, 26 orang. Ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman ITB dan Unpad? Saya Dari Unpad dong ini. Oh, boleh. Siapa? Teh Baijah ya? Oke. Boleh, mangga Teh. Ya, bismillah. Teh Dinar izin bertanya. Boleh. Oh ya, sebentar. Saya izin bertanya mengenai membuat ini dulu sih, mapping life itu. Jadi kita tuh misalkan punya goals atau tujuan. Nah, apakah kita berangkat dari tujuan atau goals terus baru kita nge-breakdown sampai hal-hal terkecil, terus baru kita naik lagi step by step-nya sampai goals kita tercapai, atau yang kedua kita berangkat dari hal-hal terkecil akhirnya kita mengerucut pada suatu goals tertentu. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, ini masih nyambung kayak tadi. Misalkan kita udah planning nih, kita udah plan sampai detail udah kita nge-breakdown sampai bener-bener detail dan kita ngikutin setiap step by step untuk menuju goals kita. Misalkan contoh cita-citaku ya, misalnya cita-citaku pengen bekerja di bidang, aku bisa teknik di bidang elektrik, terus bekerja di perusahaan multinasional misalkan. Nah, tapi ternyata setelah setahun kemudian, aku udah coba jalanin plan, ternyata memang aku tercapai bekerja di multinasional dengan ya gaji sesuai yang aku harapkan. Tapi ternyata aku nggak nyaman di plan itu, mestinya nggak nyaman di cita-citaku itu. Ternyata aku milih untuk jadi konsultan tapi di bidang elektrik juga misalkan. Nah, berarti kalau misalkan endingnya kita itu nggak sesuai sama goals kita, terus apa gunanya kita punya goals dari awal dan ke-breakdown sampai detail, tapi endingnya bakal beda gitu. Itu mungkin Teh. Terima kasih. Terima kasih. Baijah. Oke.
Terima kasih pertanyaannya. Kalau misalnya kita berangkat dari hal-hal kecil, terus mau kemana tujuannya gitu ya? Nanti aja deh ketumpuk gitu ya berhasilnya dari hal-hal kecil. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, mending tadi gitu ya. Kita dari akhirnya teman-teman mau dapat apa yang besar gitu ya, dan tentukan tujuannya. Terus jadi tentukan hal-hal kecilnya yang bisa mendukung itu. Jadi kita on the track ketimbang kita ngelakuin hal-hal kecil, tapi mau kemana ya gitu ya. Nanti ada kesempatan yang kecil kita ikut, ada kesempatan yang kecil kita ikut. Akhirnya kita tercecer dengan hal-hal kecil dan gak jadi hal-hal besar. Tujuannya yang mana ya gitu, yang besar. Kita nggak punya tujuan besar itu gitu ya. Makanya kita perlu punya tujuan besar dulu supaya nanti langkah-langkah kecil kita bisa ikut gitu. Jadi memudahkan kita di sana untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kita udah di posisi sana gitu ya, udah ngebuat planningnya dan segala macam step by stepnya. Kemudian kita sudah tercapai, wah luar biasa, masya Allah ya. Nah berarti di sana kita sudah achieve misalnya ya. Tinggal dibuat mimpi berikutnya. Atau oh ternyata mimpi berikutnya ini ternyata saya pengen ke konsultan misalnya teh, naik level kah gitu ya, atau turun level kah gitu ya, atau yang tadi dicek lagi ya di 8 aspek itu gitu ya, apakah yang itu membuat kamu bahagia gitu ya. Nah dari sana pilihlah yang membuat Baijah bahagia dan manfaatnya lebih banyak ya, terserah ya, kalau manfaat kan itu relatif ya, setiap orang berbeda-beda. Nah jadi kalau misalnya itu sudah Baijah rasakan dan ini mimpi saya tapi ternyata tidak nyaman gitu ya, dan aduh ternyata ini nggak nambah manfaat dunia akhiratnya gitu, nah terus saya mau jadi konsultan aja, ya boleh gitu ya. Boleh banget, hidup kita ini fleksibel gitu ya, tinggal dibuat lagi aja gitu gambarannya gitu ya, sampai kita ini merasakan manfaat yang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi apa gunanya dong kita bikin planning dari awal sampai akhir itu. Nah ini supaya menggambarkan aja bahwa kita ini punya hidup teman-teman yang harus dicapai gitu ya, yang harus berproses, yang harus ada ya, setiap bangun tidur tuh harus ada semangatnya gitu, mau mencapai apa, yang kalau tidur tuh jadi nggak kebanyakan. Nah jadi tidurnya nggak kebanyakan nih gitu ya, gimana caranya jadi lebih ingat lagi. Wah ini ada suara masuk ya, bentar. Nah jadi itu supaya membuat kita lebih efektif aja gitu ya, lebih efektif, kemudian lebih tidak mudah terdistraksi. Makanya saya tadi nanya, apakah teman-teman termasuk orang-orang yang kurang harapan, yang nggak punya life mapping gitu. Nah atau memang udah punya life mapping, hidup aku udah cukup disyukuri gini-gini aja gitu, bisa berjalan dan mengalir aja. Tapi ingat gitu ya, hidup kita terbatas, energi kita terbatas, supaya efektifnya gimana? Supaya nanti ketika kita punya ketika kita meninggal, kita berlaporan bertanggung jawab gitu ya. Laporan pertanggungjawaban pada Allah, hidup kamu digunakan untuk apa aja gitu ya. Supaya efektif dan gak ngejar apa-apa nih ternyata gitu ya. Nah, kita ingat lagi gitu ya, kita punya tujuan hidup sama Allah itu kan ibadah dan menjadi khalifah. Khalifah di sini teman-teman mau pilihannya mau di mana gitu ya. Menjadi seseorang yang memberdayakan, juga mengelola muka bumi ini di bagian yang mana, yang ngasih manfaat sebelah mana kan gitu ya. Cuma 2 itu tujuan hidup kita diciptakan. Supaya kita nggak jadi orang yang sia-sia ketika nanti kita meninggal gitu. Jadi punya bekal yang jelas. Itu aja, Baijah. Semangat ya. Oke. Jadi Baik, terima kasih atas jawabannya, Teh. ya, closing statement ya, Iza. Iya, Teh, boleh, Mangga. Nah, Mangga, Teh. ya, teman-teman semua, kita ini banyak dosanya. Mungkin saya ini banyak dosanya gitu ya, manusia ini banyak dosanya, banyak khilafnya. Ini bagaimana ya supaya kita meninggalkan positive income gitu ya. Kalau tadi kita ngomongin finansial sama Kak Laili tadi ya, ngomongin finansial di nomor 4 gimana sampai nomor 10, itu gimana kita caranya mencapai kemerdekaan finansial gitu ya, punya passive income. Nah,
punya passive income yang passive income aja gitu, kita tanpa kerja apa-apa tapi mengalir uangnya ke kita. Nah, gimana caranya karya kita ini, goals kita ini, cita-cita kita ini jadi kontribusi yang jadi pahala yang masif gitu ya. Pahala yang masif yang ketika kita di dalam kubur gak bisa ngapa-ngapain, udah ditimbun tanah, tapi pahala kita tetap mengalir gitu ya. Jadi dunianya, waktu di dunia kita dapat bahagianya, dan di akhirannya kita punya pahala yang terus mengalir. Nah, silakan teman-teman masih muda, dicari lagi ilmunya, dicari lagi caranya, dibuat kontribusi dan karya-karya nyatanya yang bermanfaat untuk yang lain, sehingga jadi pahala yang masif gitu ya. Mohon maaf dari saya, jangan puas di sini, silahkan cari gurunya lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinar, hatur nuhun pisan. Oke teman-teman, karena sudah mau maghrib juga ya dan waktunya sudah selesai, kita tutup ya untuk pertemuan kita sore hari ini dengan doa yang akan dibacakan oleh Hanif. Mangga Hanif. Hanif, punten Nif. Sedang tidak ada ya? Ada, oke. Boleh nih ditutup dengan doa nih. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, mari kita mohon ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan dan juga mohon lindungan atas dosa-dosa yang mungkin akan kita lakukan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa tikilna kumarabtutaha wa admuddaha wa hdiya subulaha wa mla'aha binurikal ladina yakhbu wa ashraf suduraha bifaidul iman bik wa jumila tawakkul alaik wa ahya bima'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma ansurna ikhwanana muslimina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Burma wa fi Rohingya wa fi kulli makani wa zaman. Allahumma ja'ala minal najihin. Allahumma la salah illa ma ja'altahu salah wa anta taj'alul sawaba in syi'ta sahlah. Allahumma yassir wa tu'assir. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin ya Allah. Oke, mungkin sebelum kita tutup boleh kita foto dulu ya bareng Teh Dinar. Mangga Akang Teteh boleh on cam dulu sebentar. Kita foto bersama dulu. Oke, mantap. Yang belum, mungkin nanti selain Iza ada yang boleh bantu SS juga ya. Soalnya takutnya ini kayak gak muncul semua di saya nih. Oke. Oke, boleh ya. Kita mulai ya. 1, 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Oke, mungkin kita tutup ya pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih baik juga kepada Teh Dinar dan teman-teman Akang Teh dari ITB 4. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan di harinya di sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.